GPIB, selamat malam bersama Pendeta Asa Kristo Mahudim dari GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi, mengajak sahabat GPIB malam hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan akan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita lewat renungan malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur akan kasih Tuhan, dan malam hari ini kami akan baca firman-Mu. Tuhan berkati, hingga pada saat kami baca, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan. Amin. Filemon pertama, ayat 18 sampai 22, tertulis demikian. Kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku berharap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Yesus, Onesimus adalah salah satu budak dari Filemon. Dia dipenjara karena dia melakukan kesalahan, yaitu mencuri uang. Di dalam penjara ini, Onesimus bertemu dengan Paulus. Dari pertemuan dengan Paulus ini, Onesimus percaya kepada Yesus. Hidupnya bukan lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidupnya dalam kebenaran. Dia meninggalkan segala kehidupan lamanya. Nah, lewat kehidupan yang seperti inilah, maka Paulus menganggap Onesimus sebagai anaknya. Dan dia ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Dia meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus, bukan sebagai budak, tapi sebagai teman sekerja Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Yesus Kristus, coba saja kita bayangkan bila kita berada di posisi Filemon yang sudah disakiti oleh sikap Onesimus. Bagaimana perasaan kita atas orang-orang yang telah menyakiti kita? Dan secara tidak langsung juga Paulus ingin mengatakan kepada Filemon, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sebagai orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia harus bisa memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, orang yang melakukan kejahatan pada kita. Nah, semua ini kita lakukan sebagai suatu ungkapan syukur akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Paulus menulis surat kepada Filemon agar Filemon menerima Onesimus sebagai teman sekerja Tuhan. Dan untuk menguatkan tulisan ini, Paulus menjamin
akan melunasi apa yang telah diambil oleh Onesimus. Nah, sahabat GPB yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sikap Paulus dalam pembacaan kita ini adalah tindakan yang menyatakan kasihnya yang luar biasa yang didasari pada kasih Yesus Kristus. Dan tindakan yang dilakukan oleh Paulus ini bukan didasarkan supaya dia merasa hebat, tapi didasarkan karena Tuhan sudah menebus dia, sudah menyelamatkan dia. Sehingga apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sebagai suatu ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPB yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam setiap perjalanan hidup dan kehidupan kita bersama rekan-rekan kita, kita mungkin sering dihianati, disakiti. Tapi sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita jangan pernah membalas menyakiti hati mereka. Dan Yesus mengatakan, musuh pun kau ampuni. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dan kita jangan pernah marah dan membenci. Kalau kita marah dan membenci, kita tidak bisa melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Paulus dipenjara oleh karena dia melayani Kristus. Dan dia tidak pernah merasa benci, dendam, jengkel terhadap orang-orang. Tapi dia tetap bersyukur akan kasih Yesus yang selalu menguatkan dan menyertai dia selama dia di penjara. Karena itu dia bisa menjadi alatnya. Lewat Paulus, Onesimus percaya kepada Kristus. Lewat kehidupan kita yang benar di mata Kristus, yang selalu bersyukur kepada Kristus, yang selalu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita, maka orang-orang akan mengakui keberadaan Yesus di dalam hidupnya. Tetaplah setia kepada Yesus. Tetaplah melakukan yang terbaik untuk Tuhan di sepanjang aktivitas hidup kita. Sehingga kita bisa dan boleh menjadi alat Tuhan yang baik dan benar seperti Rasul Paulus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan. Sempurnakan firman Tuhan ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi alat-Mu dalam keadaan apapun, dimanapun kami berada. Malam merupakan suatu bagian dalam kehidupan kami. Jikalau kami tidur Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan bangun pagi dengan kesegaran tubuh yang sehat, dan kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB, selamat malam. Tuhan memberkati.